أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma. Bapak, Ibu, para jemaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan tentang budaya. Mengapa budaya ini saya sampaikan? Yang pertama, kita sering mendengar program melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian di Kemenak itu dalam kurikulum Merdeka, Kumer atau sebelumnya, pelajaran sejarah Islam itu berubah menjadi SKI. Kepanjangannya Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Endingnya yang dikenalkan kepada anak-anak itu budaya Islam Nusantara. Contohnya apa? Ada wayang kulit, ada sekaten, ada grebek, ada kenduri, selamatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Itulah budaya Islam Nusantara. Nanti dipertentangkan, dibedakan. Ada budaya Nusantara, Islam Nusantara, ada budaya Islam Arab. Kalau Bapak Ibu ditanya kira-kira Islam itu budaya atau bukan ya? Kebanyakan menjawab bukan. Kalau saya tanya nanti misalnya kita taraweh 8 rakaat, itu kira-kira budaya bukan ya? Kalau ditanya ada yang taraweh 20 rakaat plus 3, witir 23. Budaya bukan ya? 20-nya deh, bukan tarawehnya, salatnya. 20 rakaatnya itu budaya atau bukan ya? Masih bingung ya. Tadi bukan, tapi setelah saya tanyakan begitu jadi bingung. Kemudian kalau ada taraweh dan witir 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Pernah dengar Bapak sekalian? 7 menitnya itu budaya bukan ya? Nah, jadi ada amaliyah-amaliyah Islam itu yang budaya, ya. Amaliyah-amaliyah. Nah, sehingga kita perlu memilah-milah mana yang budaya, mana yang bukan. Tapi bagi orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada Allah, atau mungkin juga tidak percaya kepada yang gaib, jin gitu, setan gitu ya. Itu melihat fenomena sosial itu semuanya budaya. Ya kan? Sehingga agama Islam pun ini oleh mereka dianggap budaya. Budayanya siapa Pak ya kira-kira? Ya, budayanya Muhammad. Ya. Budayanya Muhammad. Nah, sekali lagi sebelum polemik budaya itu nanti kita pertajam ya, pengertiannya budaya itu kita sepakati dulu. Jadi budaya itu banyak pengertiannya, misalnya budi dan daya manusia. Hasil kreasi akal pikiran manusia. Ada manusianya. Kemudian hasil cipta karya dan karsanya manusia. Nah, intinya budaya itu ajarannya siapa Bapak sekalian? Manusia. Nah, orang ateis itu yang enggak iman pada yang gaib itu semua itu ajaran manusia. Memang
Ya, kita sebagai orang Islam pada iman yang gaib pada Allah. Allah itu mengajarkan ajarannya itu ya lewat manusia. Lewat Jibril, lewat Rasulnya, kemudian disebarkan ke manusia. Nah, itulah mungkin kita yang sebagai yang beriman kepada Allah, ajaran Allah itu kita anggap bukan budaya gitu ya. Kalau ajaran Allah itu kita anggap budaya, Allah itu bukan manusia. Ya. Allah itu bukan manusia, berarti tidak bisa dikatakan budaya karena ini bukan ajaran manusia. Nah, maka kita juga harus memilah itu. Ajarannya dukun, paranormal, ya, tukang sihir, itu sebenarnya juga bukan budaya. Ajarannya siapa Pak ya? Paranormal itu ngajarkan ajarannya siapa ya? Ajarannya setan Pak. Tukang sihir, dukun itu, saya tuh sempat menemui orang kemasukan setan Pak. Jadi seperti apa ya, kejauh terus nggak ingat. Terus setelah nggak ingat itu dia cerita, memberi nasihat, memberi pengajaran. Gini. Setelah itu dia seperti apa ya, terkejut lagi gitu. Orang aslinya itu sadar, ditanya, tadi cerita apa? Tadi ngajari apa? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Saya nggak ngajari apa-apa. Berarti siapa Pak yang cerita tadi Pak? Setan. Jadi dukun-dukun itu memberi pengajaran paranormal, itu beri pengajaran bisa jadi itu ajaran setan. Nah, kalau ajaran setan itu tidak bisa disebut budaya juga. Karena itu bukan ajaran manusia. Nah, itu kalau konsisten budaya itu ajaran manusia ya. Tapi bagi orang yang enggak mengkaitkan dengan yang gaib tadi Allah atau setan ya dianggap semuanya ini budaya manusia. Tapi kita sebagai orang yang beriman pada Allah, iman adanya setan, sebenarnya banyak fenomena-fenomena sosial itu yang bukan budaya. Bapak sekalian, kita sebagai umat Islam itu meyakini ajaran Allah itu benar 100%. Gitu ya. Ajaran Allah itu kebenarannya 100%. Kalau kita turunkan ajaran Rasulullah, kebenarannya berapa persen, Pak? Ya 100%. Karena Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu maksum. Sehingga kita ini kalau ingin beragama yang kebenarannya 100%, ya beragama mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Itu dijamin benarnya 100%. Nah, sekarang ya dalam menjalankan agama Islam itu ternyata ada ruang kreasi manusia, budaya. Nanti ada budayanya sahabat. Tadi kalau sholat taraweh 8 rakaat itu amalannya siapa Pak? Ajarannya siapa ya? Nah, dicari di hadis-hadis itu ternyata tarawehnya atau sholat tarawehnya Rasulullah SAW itu 11. Jadi tarawehnya 8. Itu amalannya budayanya siapa? Rasul. Dalam Al-Quran nggak ada Pak. Angka 8 jadi 11 tambah nggak ada dalam Al-Quran. Nah, kalau ada orang yang mengamalkan 20 rakaat tambah 3, budayanya siapa Pak ya? Ternyata ada sahabat. Ada sahabat yang menjalankan sholat tarawih dan witir itu 23 rakaat. Nabi nggak menjalankan itu. Bukan amalan Nabi itu yang 23 itu, tapi amalan sahabat. Nah, kalau yang tadi 23 rakaat 7 menit. Kira-kira ajaran Nabi bukan, Pak? Budayanya Nabi bukan? Budayanya sahabat bukan ya? Budayanya orang Islam Arab bukan ya? Mungkin juga bukan budayanya orang Jogja. Ada nggak ya orang Jogja yang seperti itu ya? Nggak ada Pak ya? Nggak ada kira-kira di Jogja. Itu saya dengar di Jawa Timur Pak. Itu hanya pesantren-pesantren tertentu gitu ya.
Nah, itulah yang mungkin dikatakan budaya Islam Nusantara. Nah, kalau beragama itu dibawa kepada budaya, apalagi budaya Nusantara, kebenarannya mutlak apa lawan mutlak apa ya? Relatif. Islam Nusantara itu kebenarannya mutlak atau relatif, Pak? Ya jadi relatif. Nah, kalau beragama dengan cara seperti itu, berarti dia beragama secara relatif. Ya saya agama bisa benar, bisa salah. Agama yang lain juga bisa beragama, salah juga benar. Sekarang kalau dibawa seperti itu, kita diajak ke pemahaman moderasi beragama. Apa moderasi beragama? Tidak boleh meyakini agamanya yang paling benar. Tidak boleh menyalahkan agama yang lain. Tidak boleh mengkafirkan pemeluk agama lain. Ya, kita sama-sama beriman. Ya, akhirnya tidak boleh melakukan kekerasan atas nama agama, harus rukun. Rukunnya itu tidak hanya dalam masalah muamalah, toleransi tidak hanya masalah muamalah, tapi rukunnya beribadah bareng-bareng di masjid, beribadah bareng-bareng di gereja. Bahkan ya bersama-sama dalam akidah. Agamamu benar, agamaku juga benar. Kamu beriman, aku juga beriman. Mudah-mudahan kita kembali kepada agama yang kebenarannya mutlak, yaitu ajarannya siapa, Pak? Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita beragama sesuai dengan budaya, maka kebenarannya relatif. Bisa benar, bisa salah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita agama yang lurus, agama yang berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya, bukan ajaran budaya yang mungkin budaya itu ada budaya yang budaya yang salah, tidak Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.